Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya akan bahas yang ketiga tentang averaging. Ya, averaging ini artinya menambah. Menambah apa? Bisa menambah lot, bisa menambah posisi, atau bisa menambah posisi dengan lot yang lebih. Tentu ini juga nanti butuh pemahaman, butuh pengalaman, karena ini betul-betul beresiko juga ya. Kira-kira mana yang cocok, boleh pakai cut loss, boleh pakai switching atau averaging, atau dikombinasi. Jadi yang averaging sendiri itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ada 3 bagiannya ya. Salah satunya adalah menggunakan marti atau martingale. Nah, marti ini biasanya menambah lot dan menambah transaksi. Misalkan saya analisa marketnya naik ya, saya menganalisa marketnya naik sambil posisi buy, lot 0,01. Ternyata dia turun. Nah, kita batasi turunnya, ada toleransi 300. Kemudian di sini kita masuk lagi, buy lagi 0,02. Tentu dengan pertimbangan, nanti lihat kondisi marketnya, ini berada di retracement atau berada di area levelnya, nanti kita perhatikan di sana. Anggap saja kita anggap ini masih berada di area retracement, maka kita bisa masuk dengan buy kembali lot lebih besar. Dengan nanti tentu yang kita perkirakan, yang kita analisakan nanti, dia bergerak setengah saja, koreksi setengah saja ini, maka sudah bisa profit. Tidak perlu menunggu sampai tersentuh di sini. Kok bisa? Iya, ini 150 yang di atas, minusnya 150 yang di bawah, plusnya 150 pergerakan. Yang di atas minusnya adalah 1,5, yang di bawah adalah plusnya 1,5. Ini kan 15, 150 dikalikan ini 0,02, artinya $3. Yang di atas adalah $1,5, $3, masih dapat 1,5. Itu kalau nanti koreksi. Misalnya saja dia turun lagi 300 berikutnya, kita tambah lagi buy 0,04. Ini namanya marti, menambah. Tapi saya tidak sarankan, mungkin kita bisa tambahkan 0,02, tidak masalah. Atau kita close yang jauh, kita close, kemudian kita close, tambahkan 0,04, tidak masalah. Nanti intinya apa? Intinya adalah bagaimana membaca nanti ya, disambungkan dengan analisanya, dengan teknikalnya. Kemudian kemungkinan terbesarnya mau kemana. Kalau kemungkinan terbesar masih naik, ya kita terlalu banyak ya. Saya sarankan cukup 2. Kemudian kalau mau menambah lagi, misalkan begini, maka yang di atas sendiri kita close. Kenapa? Karena paling jauh dari running. Ya, dan saya tidak menyarankan terus begitu menambah begini, sangat berbahaya. Bisa buy dengan lebih besar. Tapi kalau kemungkinan besarnya dia sudah breakout turun, maka yang di atas bisa di close, yang di sini bisa diganti dengan sell 0,04 misalnya. Nah, ini adalah bagian dari averaging. Ada juga yang seperti ini ya, averaging tidak harus dengan menambah ya, menambah lotnya. Bisa juga nanti kita averaging ya. Ketika marketnya kita analisa naik, saya ambil posisi buy. Nah, ternyata betul-betul naik. Nah, naik 300. Saya tambah lagi 0,01. 0,01 boleh saja, 0,02 boleh saja. Ya, tentu dengan melihat potensi yang ada. Ternyata naik lagi. Ya, kita bisa tambahkan lagi buy. Nah, tetapi saya tidak merekomendasikan terlalu banyak ya, cukup batasi 2. Kalau misalkan mau nambah lagi, maka lebih baik di close dulu, baru kita tambahkan, sehingga mengamankan profit ya. Di sini profit diamankan dulu, baru yang dekat dengan running kita masuk. Ini yang paling penting ya. Averaging banyak caranya, termasuk ketika nanti berbalik tadi ya. Ya, apakah nanti menggunakan lot yang lebih besar, lebih kecil,
atau bahkan menghapus boleh saja ya. Contoh kita analisa marketnya turun, ini ambil posisi sell, ternyata dia naik. Naiknya kita batasi berapa? 300 atau 500 misalkan. Batasan itu sesuai dengan kondisi kita ya, kondisi psikologi, kondisi modal kita. Kita tambahkan lagi dengan misalkan buy 0,01, buy-nya 0,02, ini bisa saja. Karena melihat kondisi marketnya betul-betul mau bergerak ke atas atau untuk antisipasi, sehingga ketika bergerak 300 saja atau sama dengan pergerakan ini, jarak ini, maka kita impas, minimal kerugian itu bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga targetnya minimal harus seimbang, ini dengan sini harus seimbang, baru nanti kita minimalkan kerugian. Ya tentu lebih panjang naiknya lebih bagus, nanti potensi profit bisa menutup kerugian yang di bawah. Ya nanti silakan dites, silakan diuji saja. Boleh pakai yang cut loss juga boleh pakai yang switching boleh pakai kombinasi. Kalau kombinasi tadi misalkan bergerak terus ke atas, ya ini di cut close ini, kemudian ditambahkan lagi buy di sini, mengikuti kondisi marketnya, sehingga ini switch, ini ditambah, kemudian mengikuti kondisi real time-nya. Ini adalah bagian dari recovery ya, sehingga kita tidak salah di dalam manajemen resikonya. Jangan sampai sekali lagi kerugian kita biarkan hingga berlarut-larut, batasi antara 500 hingga 700. Ya, kalaupun maksimum 1000 ya bisa saja ya, 1000 boleh maksimum, tapi saya lebih cenderung lebih kecil karena untuk recovery lebih cepat dan gampang. Tidak harus dengan angka yang sekian, ini kita nanti bisa naik turunkan, bisa 300 bisa 400 ya, lihat candle sebelumnya bergeraknya sejauh mana.